Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah Jumat yang mulia, mari kita perbaharui syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Nikmat tempat tinggal, nikmat waktu, nikmat minum dan makan. Tak dapat kita sebutkan semuanya, banyak sekali. Selanjutnya salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat itu Allah perbaharui cinta kita kepadanya. Mari pula kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang terhormat, di dalam literatur Islam Arab dikenal beberapa bagian atau macam makanan atau ta'am itu. Pertama yang dinamai qut, al-qut yaitu makanan pokok. Orang Arab dan orang-orang Islam pada masa awal itu memasukkan kurma, anggur. Anggur termasuk makanan pokok karena bisa diawetkan, bisa dikeringkan. Juga biji-bijian termasuk qut, gandum, jelai, kacang dan jagung. Yang kedua bagian makanan itu adalah al-fakihah. Fakihah ini mencakup sayuran selain buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan termasuk dalam pembagian dalam perkebunan dan pertanian modern. Dulu fakihah mencakup sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga al-islah. Al-islah adalah bahan makanan yang mencakup garam dan rempah-rempah. Kedua bahan pokok itu untuk mengolah bahan makanan menjadi lebih enak ataupun lebih awet, bisa tahan lama. Yang keempat ad-dawa, obat-obatan. Jadi masuk juga ke dalam at-ta'am, makanan. Kelima al-ma' was-sawail, air dan bahan-bahan cair. Juga masuk kelompok ta'am atau makanan pangan. Karena air dan as-sawail itu, ma dan as-sawail itu dikonsumsi melalui mulut yang secara khusus berhubungan dengan cita rasa atau at-ta'am. Jadi ta'am. Hadirin yang bahagia, makanan ini atau ta'am ini sangat penting dalam hidup manusia. Para peneliti menyimpulkan bahwa 40% pengeluaran manusia itu, belanja manusia itu adalah untuk membiayai makanan ini. Kemudian kalau kita melihat belanja atau pengeluaran itu, maka tentu dia berhubungan dengan pendapatan.
Nah, umat manusia secara tingkat pendapatan terbagi 3. Yang pertama adalah level atau tingkatan kafaf, yang kedua kifayah, dan yang ketiga kafaah. Tingkatan yang pertama kafaf, yaitu orang yang hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa kebutuhan primer, dan yang paling penting di antara kebutuhan pokok itu adalah ta'am atau konsumsi makanan tadi. Kemudian level kedua kifayah itu selain dapat memenuhi kebutuhan pokok terutama ta'am, juga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, pengobatan, keamanan sosial, olahraga, seni dan sastra. Sedangkan level ketiga atau selanjutnya adalah level kafaah, yaitu level yang dapat berbelanja untuk melatih dan mengembangkan bakat-bakat. Misalnya bakat bahasa asing, bakat olahraga, dan juga untuk bersenang-senang, juga untuk memenuhi peran di bidang politik maupun sosial. Level-level ini nantinya berkaitan juga dengan zakat, di mana zakat itu dibagikan kepada pertama-tama kelompok pertama, kelompok atau level kafaf, agar dapat meningkat menjadi level kedua kifayah, dan begitu seterusnya. Hadirin jamaah yang mulia, Nabi SAW bersabda, "Autib mat'amak, takun mustajabat doa." Perbagus, perbaiki makananmu, ta'am kamu, agar diijabah doa-doamu. Hadis ini terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, autib mat'amak. Yang kedua, takun mustajabat doa. Bagian yang pertama, autib mat'amak. Perbaiki, perbagus ta'am atau makananmu. Satu, dia halal sumbernya. Halal dari mana income-nya. Jangan sampai ada campuran suap atau korupsi. Jangan dia berasal dari menipu, merampas, mencuri dan sebagainya. Kemudian selanjutnya halal zatnya, bendanya atau ainnya. Jangan sampai ada campuran babi, anjing, bangkai ataupun darah mengalir. Kalau kita ingat kisah Nabi Adam alaihissalam, beliau bersama ibunda Hawa diturunkan dari surga gara-gara atau lantaran makanan yang diambilnya dari sebatang pohon, tilkas syajarah. Makanya Imam Hasan Al-Basri berkata, "Kanat baliyatu abikum Adama aklahu, wahiyya baliyatukum ila yaumil qiyamah." Cobaan pertama kakek kita Adam alaihissalam adalah makanan. Maka makanan itu pula lah yang menjadi cobaan kita umat ini sampai hari kiamat. Baik itu cobaan karena kekurangan makanan ataupun selebihnya atau berlebihannya makanan itu. Karena itu ketika ta'am itu sudah halal, maka ta'am itu selanjutnya menjadikan doa kita terkabul. Jadi yang kedua, jadi ketika doa itu terkabul, maka terpenuhilah bagian kedua dari hadis tadi. Kemudian selain halal, ta'am itu mestilah baik, mesti enak. Cara penyiapannya juga bagus. Proses pembuatannya juga bagus. Bisa diperhatikan bahwa orang yang mencari makanan-makanan seperti ini, makanan-makanan yang diseleksi ini, mestilah perasaannya juga tajam, halus. Jadi orang seperti itu tidak hanya didorong oleh rasa lapar semata. Di dalam kisah Ashabul Kahfi dikatakan, "Falyanzur ayyuha azka ta'aman, falyatikum birizkin minhu, wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahada." Jadi rasa lapar setelah tertidur 309 tahun lamanya itu tidak juga mendorong mereka untuk melahap semua makanan yang dapat mereka beli pada hari itu, walaupun itu halal. Tetapi harus azka ta'aman, suci, paling suci. Tidak hanya itu, tetapi juga birizkim minhu, dia beli sebagian saja, dia konsumsi sebagian saja. Jadi min di situ litab'id, berarti sebagian. Itulah yang membuat hati, jiwa dan spiritual mereka menjadi suci.
Nabi SAW mengingat, jangan sampai kita menjadi orang yang pergi jauh, berusaha lama, pergi jauh sampai rambut kita aut-autan, kulit kita menjadi berdebu. Kemudian kita berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sedangkan mat'amuhu haram, makannya haram, mashrabuhu haram, minumnya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana doanya akan dipenuhi? Jadi ada aturan yang detail, ada aturan yang banyak dalam soal makanan ini. Di dalam ayat dikatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan, karena sungguh Allah tidak suka kepada orang yang suka berlebih-lebihan. Imam Ibnu Masawayh, seorang tabib, seorang ahli kedokteran pada zaman klasik Islam, mengatakan, kalau orang Islam mengamalkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang makanan, pastilah akan sehat semuanya. Pastilah rumah sakit akan sepi dan apotek-apotek akan terlantar. Al-Marwazi bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wa hal yajidur rajulu fi qalbihi riqqatan wa huwa syabi'? Apakah orang yang selalu setiap hari siang malam itu perutnya kenyang, apakah hatinya dapat lembut? Apakah hatinya dapat halus menerima limpahan-limpahan spiritual, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala? Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, ma aradalik, saya tidak pernah melihat seperti itu. Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berkata, man dhabata batnahu dhabata dinahu. Siapa yang dapat mengekang, mengatur perutnya, maka dia akan dapat mengatur dan mengendalikan agamanya sendiri. Wa man malaka ju'ahu malakal akhlaqas salihah. Siapa yang dapat menguasai rasa laparnya, maka dia akan dapat memiliki akhlak, etika yang saleh. Wa inna maksiyatallahi ba'idatun anil ja'i. Kemaksiatan itu akan jauh dari orang yang sering berlapar. Qaribatun minasyab'an, dekat kepada orang yang sering kenyang. Wasyibu atau asyabi'u yumitul qalb. Sedangkan rasa lapar itu berpotensi untuk mematikan hati. Hadirin yang budiman, selanjutnya makanan itu mesti dicari berkahnya, diusahakan berberkah. Artinya kalau makanan kita pilih-pilih, kita pilih yang halal, kita pilih yang baik-baik, kita pilih yang suci-suci, kita pilih yang bagus rasanya, pilih cara makannya agar mendapatkan berkah. Berkah artinya adalah ketika makanan itu menghasilkan energi pada tubuh kita, maka energi itu kita gunakan untuk beribadah, kita gunakan untuk talabul ilm, menuntut ilmu, kita gunakan untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga menghasilkan, atau energi itu menghasilkan energi yang baik, menghasilkan akhlak dan etika yang baik, menghasilkan jiwa yang suci, jiwa yang halus, dan doa yang diijabah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah.